Pernahkah kamu melihat seekor kambing seolah menertawakan maut? Berdiri santai di dinding hampir vertikal, tanpa tali, tanpa pengaman, ribuan meter di atas tanah. Ini bukan efek visual, bukan trik kamera, dan jelas bukan lelucon. Di video ini, kita akan menyaksikan salah satu atlet paling ekstrim yang pernah diciptakan alam, kambing gunung Alpen, atau yang dikenal dengan nama ibex. Hewan yang mampu membuat pendaki profesional mengusap keringat hanya dengan melihat aksinya. Bayangkan seekor kambing berdiri di pijakan selebar smartphone, di ketinggian lebih dari 13.000 kaki di atas permukaan laut. Satu kesalahan kecil saja, dan itu berarti akhir segalanya. Tapi bagi ibex, ini hanyalah hari biasa. Pertanyaan besarnya, kenapa hewan waras mau mempertaruhkan nyawanya hanya demi menjilat dinding beton? Jawabannya tidak hanya mengejutkan, tapi juga memperlihatkan betapa cerdas dan ekstrimnya strategi bertahan hidup di alam liar. Kenalan dulu dengan sang bintang. Ibex bukan kambing peliharaan yang mengunyah rumput di halaman rumah. Mereka adalah atlet X Games dari kerajaan hewan. Ibex hidup di wilayah pegunungan Eropa, sebagian Asia, hingga Afrika Timur Laut. Mereka beradaptasi dengan lingkungan yang bagi manusia nyaris mustahil untuk dihuni. Bulu tebal melindungi mereka dari suhu ekstrem. Sementara kaki belakang yang kuat memberi dorongan luar biasa saat melompat. Tanduk mereka bukan hiasan. Pada pejantan, tanduk ibex bisa mencapai panjang 70 hingga 140 cm. Digunakan untuk bertarung memperebutkan wilayah, pasangan, sekaligus mengintimidasi predator seperti serigala dan rubah. Fakta menariknya, kehidupan sosial ibex cukup unik. Jantan dan betina hidup terpisah hampir sepanjang tahun. Betina lebih suka tinggal di tebing curam demi keamanan anak-anaknya, sementara jantan lebih fleksibel mengikuti musim. Saat musim semi, mereka turun ke dataran rendah menikmati rumput segar. Musim panas, mereka naik ke padang rumput tinggi di pegunungan. Dan ketika musim dingin tiba, ibex tahu persis kemana harus pergi. Sisi gunung yang paling banyak terkena sinar matahari, dengan salju paling sedikit. Mereka bukan cuma kuat, mereka ahli strategi. Sekarang kita sampai di salah satu lokasi paling tidak masuk akal di dunia hewan. Bendungan Cigino di Italia Utara. Dari kejauhan, ini hanya dinding beton raksasa. Tapi bagi ibex, ini adalah surga nutrisi. Dinding beton bendungan ini kaya akan garam dan mineral. Bagi kambing gunung yang hidup dengan diet herbivora, garam, terutama kalsium dan magnesium, adalah barang langka. Mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, kuku, dan tanduk mereka. Di alam liar, tidak ada peternakan yang menyediakan batu garam. Jadi, ibex harus mencarinya sendiri. Dan disinilah kita melihat pemandangan yang membuat telapak tangan berkeringat. Sekelompok ibex berdiri di dinding hampir tegak lurus, menjilat permukaan beton seperti sedang menikmati camilan favorit. Bagi mereka, ini seperti keripik asin paling lezat di dunia. Sekali mulai, sulit berhenti. Yang lebih gila lagi, ini bukan aksi 1-2 kambing nekat. Seluruh kelompok datang bersama, dan tanpa disadari, dinding vertikal ini justru menjadi tempat yang relatif aman dari predator. Karena predator mana yang mau mengejar mangsa ke dinding setinggi ratusan meter tanpa pijakan? Itu sama saja menantang maut bagi para predator.
Tapi bagaimana mungkin mereka bisa menempel di permukaan hampir vertikal? Jawabannya ada di salah satu desain biologis paling canggih yang pernah ada. Kuku kambing gunung. Sekilas terlihat biasa, tapi bagian bawah kuku ibex memiliki bantalan lunak, elastis, dan fleksibel, mirip karet sepatu panjat tebing manusia. Bantalan ini menciptakan gesekan tinggi, bahkan di permukaan licin. Sementara itu, tepi luar kuku mereka keras dan tajam, berfungsi seperti paku kecil yang mengunci celah-celah mikro di batu atau beton. Kombinasi bantalan lunak dan tepi keras ini memungkinkan ibex melakukan hal yang terdengar mustahil. Berdiri di pijakan selebar beberapa sentimeter, memanjat tebing nyaris vertikal, dan melompat dengan presisi luar biasa. Manusia menghabiskan ratusan dolar untuk sepatu panjat, bertahun-tahun latihan, dan perhitungan matang. Ibex, mereka lahir dengan semua kelebihan itu tanpa perlu latihan khusus. Seberapa ekstrem kemampuan mereka? Bayangkan kamu setinggi 2 meter. Ibex mampu memanjat ketinggian setara 500 kali tinggi badanmu, tanpa alat khusus dan tanpa tali pengaman. Beberapa ibex tercatat memanjat hingga lebih dari 3.300 meter. Itu lebih tinggi dari Gunung Agung di Bali. Sebagai perbandingan, rekor panjat bebas manusia tanpa alat pengaman dipegang oleh Alex Honnold di El Capitan setinggi 900 meter, prestasi luar biasa. Tapi bagi ibex, itu seperti rutinitas pagi, seringkali sambil membawa anaknya. Tanpa medali dan tanpa sorotan kamera, mereka melakukannya dengan santai. Namun kehidupan ekstrem ini juga membawa ancaman besar. Selama ribuan tahun ibex diburu karena tanduknya yang dianggap memiliki kekuatan mistis. Pemburuan liar membuat beberapa spesies ibex berada di ambang kepunahan. Ibex Siberia kini hampir terancam. Ibex Nubia tergolong rentan. Di Ethiopia, ibex walia hanya tersisa sekitar 500 ekor. Satu-satunya spesies yang berhasil bangkit adalah ibex alpen, berkat upaya konservasi ketat setelah hampir punah total. Dan meskipun mereka penguasa tebing, ibex bukan makhluk paling berbahaya di sana. Di balik bebatuan tinggi, ada sosok yang bahkan membuat ibex waspada. Makhluk yang dijuluki hantu gunung, macan tutul salju, predator misterius yang hidup hingga ketinggian 5.000 meter. Dengan kamuflase sempurna, ekor panjang untuk keseimbangan, dan kemampuan melompat hingga 15 meter dalam sekali loncatan. Jika ibex adalah atlet panjat, maka macan tutul salju adalah ninja pegunungan. Dua spesies ini berevolusi dengan kemampuan luar biasa, menggunakan kelincahan dan keseimbangan yang sama untuk tujuan berbeda. Satu untuk bertahan hidup, satu untuk berburu. Kisah ibex dan macan tutul salju adalah pengingat bahwa alam tidak pernah setengah-setengah dalam menciptakan makhluknya. Setiap detail, setiap kemampuan adalah hasil evolusi selama ribuan tahun. Dan tugas kita sekarang bukan sekadar kagum, tapi juga menjaga agar keajaiban ini tidak hilang selamanya.